Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi. Salam lembut selembutnya kelembutan. Parantoro dimanapun Anda berada, wabil khusus bagi para penggemar sejarah, budaya dan adat istiadat Nusantara. Berjumpa kembali bersama kami saluran YouTube Cah Bejo. Kali ini kita akan berbicara mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan tata urutan 5 wasta lalaki Jawa dan misteri di balik pemberian Kukilo pada urutan kelima itu sebenarnya apa? Langsung saja kita bahas Parantoro. Yang pertama adalah ketika kita sudah memiliki burung perkutut, tentunya ada tahapan yang dinamakan pemahaman filosofis. Pemahaman filosofis di sini ada kaitannya, salah satunya yaitu berkaitan dengan 5 wasta. Tata urutan 5 wasta kelangenan pria Jawa sejati, yang pertama yaitu adalah Griya, yang kedua adalah Turangga, yang ketiga adalah Curiga, yang keempat adalah Garwa, dan yang kelima adalah Kukila. Kalau dalam bahasa Jawa berarti kan yang pertama Griya, yang kemudian kedua Turangga, yang ketiga yaitu Curiga, yang keempat adalah Garwa, yang kelima terakhir yaitu Kukila. Kukila atau yang disematkan pada burung perkutut menempati tingkatan yang kelima, yaitu tingkatan yang terakhir, bahkan tingkatan yang paling tinggi. Padahal ini hanya berkaitan dengan masalah burung. Nah, kita akan mencoba mengupas mengapa posisi kelima ini diberikan kepada burung perkutut khususnya. Kemudian filosofi apa yang terkandung di belakangnya, di balik penggunaan Kukilo pada urutan terakhir dalam 5 wasta pria Jawa sejati. Kita akan bahas lebih detail. Pertama, Parantoro, perkutut Kukilo pada posisi 5 digunakan sebagai paripurnaning permasalahan atau penutup dari 5 tingkatan, atau ya berarti dari 4 kemudian yang terakhir kelima. Ini fungsinya yang pertama adalah sebagai pelengkap dan pembatas. Pelengkap sekaligus sebagai pembatas dan pengendali. Nah, itu sudah berbunyi kalau pagi seperti ini. Nah, ya, biar berbunyi dulu. Kita lanjut Parantoro. Sebagai pelengkap dan pembatas, artinya apa? Sebagai pengingat, sebagai sarana untuk menghubungkan dan memberikan batasan-batasan. Artinya fungsi perkutut di sini akan memberikan penjelas, pembatas, dan mengkaitkan antara satu wasta dengan wasta yang lain. Yang pertama yaitu berkaitan dengan wasta pria Jawa urutan pertama yaitu Griya atau Griya atau rumah. Apa kaitannya rumah sebagai 5 wasta pria Jawa dengan Kukilo yaitu burung perkutut pada urutan kelima? Di sini ada korelasi keterkaitan, yaitu rumah sebagai tempat tinggal, rumah sebagai tempat berkumpulnya keluarga, rumah sebagai tempat mengawali sebuah aktivitas dan juga mengakhiri aktivitas setelah seharian di luar bekerja, itu berfungsi penuh terhadap karya, terhadap kenyamanan, waktu istirahat. Di sini pembelajaran dari Kukilo burung perkutut adalah sebagai nilai estetis keindahan. Ornamen perkutut di sini muncul untuk menghiasi rumah, sehingga rumah atau kediaman tempat tinggal akan terasa memiliki makna yang lebih apabila ada di situ ornamen keindahan. Sedangkan ornamen keindahan ini banyak sekali jenisnya. Kita fokus satu, yaitu burung perkutut, baik itu dari burungnya atau dari sangkarnya atau dari manggungnya. 3 hal ini akan menjadi hiasan keindahan pelengkap di dalam memenuhi ornamen tata keindahan rumah, sehingga jelas hubungan antara Griya dan perkutut Kukilo itu ada pembatas dan penjelas serta penghubung. Selanjutnya kita menuju ke wasta yang kedua. Wasta yang kedua dalam 5
5 wasta pria Jawa yaitu adalah turonggo. Turonggo dalam tata bahasa Jawa hierarkisnya adalah menunjukkan pada sebuah arti, yaitu kendaraan atau tunggangan. Kendaraan atau tunggangan berfungsi sebagai alat atau metode untuk kita melakukan pergerakan, mobilitas, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain, dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain. Hal ini tidak mungkin dapat kita lakukan kalau kita tidak memiliki turonggo atau tunggangan. Di era modern hal ini dikaitkan dengan alat atau moda transportasi. Lalu apa kaitannya dengan kukilo pada posisi kelima dengan 5 wasta yang kedua yaitu turonggo? Burung perkutut mewakili tangguh, mewakili sebuah tempat. Tempat ini ada kaitannya dengan kebudayaan, antropologi, sosiologi, dan adat istiadat yang tumbuh, hidup, berkembang di suatu tempat itu. Nah, satu tempat dengan tempat yang lain ini dikaitkan dengan sebuah perjalanan atau konektivitas tertentu. Traveling, melakukan sebuah kegiatan bisa kita lakukan dengan menggunakan tunggangan. Kalau dulu kuda, sekarang alat transportasi. Nah, di sini perkutut mewakili tempat-tempat tersebut. Akhirnya apa? Melalui perkutut kita diajak untuk melakukan perjalanan, melakukan menerobos waktu, menerobos dimensi tempat. Menggunakan apa? Ya alat transportasi. Sehingga di sini kita diajarkan melalui perkutut tangguh, kita melalui tempat-tempat, kita menggunakan turonggo atau tunggangan untuk melakukan sebuah perjalanan. Selanjutnya yang ketiga yaitu berkaitan dengan wasta curigo. Curigo di sini bukan curiga atau kita mencurigai sesuatu, kita jangan-jangan ini jangan itu, bukan. Curigo memiliki arti pusaka. Pusaka kuno, pusaka modern itu bukan dikaitkan dengan hanya semata-mata senjata. Pusaka di sini adalah ada kaitannya dengan skill, kemampuan, skill dan kemampuan kita untuk bertahan, survive di dalam kehidupan. Diwujudkan, disimbolkan, dilambangkan dengan keris sebagai pusaka pria Jawa. Lah kaitannya dengan kukilo perkutut apa? Konektivitasnya apa? Hubungannya apa? Kukilo sebagai penjelas bahwa seorang pria itu harus mampu menunjukkan skill, kemampuan, layaknya burung perkutut yang memiliki kemampuan untuk manggung, burung perkutut untuk memberikan kedamaian dan kesejukan, kelembutan hati. Bahkan jauh dari itu semua, ketika sudah memiliki curigo, sudah memiliki keris, itu berarti tingkatannya sudah mempunyai olah kanuragan, olah jiwa, dan tentunya olah kemampuan kita dalam mendefinisikan peristiwa-peristiwa di sekitar kita. Bukan semata-mata kita menggunakan skill, tapi bagaimana kita mampu meletakkan skill kita pada asas kebermanfaatan. Anfa'uhum linas, bisa memberikan banyak hal, tentunya kepositifan terhadap lingkungan, masyarakat, bangsa, dan negara. Itu adalah dari curigo atau keris. Selanjutnya yang keempat yaitu wasta bagi priwa Jawa, jadi adalah mengenai garwo. Garwo atau pendamping hidup, sisihan hati kita yang menemani kita setiap hari dalam beraktivitas, sebagai rekan kita untuk bertukar diskusi masalah anak, masalah rumah tangga, masalah kehidupan, masalah pekerjaan, bahkan masalah-masalah berat yang kita hadapi. Itu bisa terbantu ketika kita mendapatkan teman curhatan diskusi, yaitu seorang garwo atau istri, dan yang membantu kita mengurusi anak kita, mengurusi kebutuhan kita itu adalah istri. Konektivitasnya dengan kukilo apa? Kita diajarkan dari berbagai macam burung perkutut adalah salah satunya mengajarkan tentang kasih sayang. Bahkan ada beberapa katuranggan seperti katuranggan Larasati
itu bertujuan untuk mengajarkan seni berumah tangga agar tetap harmonis, tetap baik, tetap bisa berjalan dengan enjoy dan sebagainya. Disinilah letak burung perkutut sebagai penutup yang kelima, yaitu Kukilo. Burung perkutut dengan manggungnya, burung perkutut dengan bentuknya, burung perkutut dengan kejinakannya menjadi pelengkap akhir 5 wasta pria sejati. Dan pembelajaran itu bisa kita temukan di dalam manunggaling dengan burung perkutut antara kitab Ngalamating burung perkutut. Di situ sudah terpapar dengan jelas. Overall Parandoro, kurang lebihnya demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini sambil mendengarkan manggungnya burung perkutut. Kita tutup perjumpaan kita dengan meneguk secangkir kopi. Salam Rahayu, Sagung Dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lembut selembutnya.